Selamat datang kembali. Oke, kita akan lanjut untuk part ketiganya ya. Setelah part pertama udah dijelasin tentang nomor seri panel, terus kemudian part kedua udah saya jelasin tentang panel setting ya di menu factory setting di dalam service mode. Terus yang ketiga ini kalian bakalan banyak banget ngurusin tentang fisik dari panelnya ya. Yang kemarin kalau kalian ingat saya udah catatin seperti ini ya. Panel awalnya ini BOE, ukurannya segini ya. Terus kemudian COV-nya ada 2, VDS 1 channel 8 bit, input voltage-nya 12. Penggantinya ini P320 BJ8 pakai no loop, resolusi segini, outline-nya segini. Nah, ini saya tandain di outline size dan driver IC ya. Ini saya bilang kemarin dua ini outline size dan driver IC itu adalah tentang nanti masalah fisik di bodinya. Sekarang kita akan bahas tentang driver IC-nya dulu ini. Yang pertama driver IC-nya itu bawaannya itu 2 COV within 2 source ya. Yang penggantinya itu COV within 1 source. Ini panelnya udah saya tumpuk ya biar kalian bisa tahu perbandingannya. Yang di atas ini adalah panel bawaan aslinya. Dia pakai 2 COV, lihat di sini 1 2. Dia nyebutnya di sini COV within 2 source yang BOE. Di sini ada panelnya 1 2. Sedangkan yang kalian beli itu panelnya COV within 1 source. Lihat. Panel penggantinya itu COV-nya cuma 1 ada di tengah, guys. Nih panel penggantinya. Yang jadi masalah pertama saat kalian ketemu panel 2 COV digantikan dengan 1 COV yang jelas, yang 2 COV itu di sini pasti dicoak, guys. Ini karena ini mau buat jalur ke belakang ya, mau ditekuk begini ya, pasti di sini dicoak. Sedangkan bodi TV ini nggak siap jika dipasangi dengan panel 1 COV ya. Nah, di sini ada tongolan. Harusnya ini kalian bakalan buang ini tongolannya ini. Cara buangnya gimana? Kalian bisa kreasi sendiri ya. Saya biasanya pakai gerinda, guys. Jelas untuk yang plastik ini bisa kalian akali pakai solder atau apapun, tapi untuk frame besinya di sini itu harus pakai gerinda ya, atau pakai gergaji besi ya. Jadi ini harus dibuang karena apa? Karena ini mau dibuat ke belakang gini, jalur ke belakang menuju ke bodi belakang ya. Kalau terhalang sama ini, udah pasti COV-nya terjepit ya, COV barunya. Jadi kenapa saya kemarin bilang COV itu harus diperhatiin, karena ini tadi ini harus dibuang. 2 COV ketemu 1 COV. Kadang 1 COV di sini udah ada coakannya, guys. Jadi kalian nggak perlu kerja apa-apa, udah ada coakannya, udah dibikinin sama pabriknya. Cuma kebetulan untuk body yang ini kalian harus nyoakin sendiri ya, karena perbedaan jumlah COV tadi. Misalnya kalian dapat panel yang 2 COV ya enak, kalian sudah pakai jalur yang lama, pakai coakan yang lama, udah nggak perlu nyoakin lagi. Tapi kalau penggantinya ternyata 1, kalian harus buang ini penghalangnya, harus digerinda. Terus yang kedua, outline size. Yang kemarin 715 banding 716. Yang jelas panel pengganti itu yang jelas bakal lebih panjang ke samping. Terus untuk lebarnya yang 411/410 ini, panel pengganti itu bakalan lebih sedikit lebarnya. Jadi nggak perlu kalian urusi tentang 410-nya ini karena dia pasti bakal langsung masuk. Tapi kalian pasti harus ngurusin yang 716 ini. Nih yang saya contohin buat 716-nya, panelnya saya angkat dulu yang lamanya ya. Oke, panel lamanya udah saya angkat. Ini saya buktikan kalau panel baru itu lebih panjang daripada panel lama 1 mili. Lihat di sini kalian udah dapati dia udah masuk ke dalam stopper ya, di sini masuk. Sedangkan untuk yang samping sini dia berada di atasnya. Ini kalau kalian paksain didorong ke bawah pasti patah di sini, pecah di panelnya ini. Karena apa? Dia butuh 1 mili dikepras, dia mau masuk butuh 1 mili lagi dari kondisi panel lamanya. Ini mepet ini, guys. Ini kalian harus membuang 1 mili agar panelnya bisa masuk ke bodinya. Nih semuanya. Tapi yang saya bilang tadi 410-nya ini kalian pasti nggak perlu ngurusin itu. Karena apa? Lihat
Di sini aja udah longgar guys, tuh ya, sedangkan yang bawahnya dia udah masuk. Nah, kalian tahu kenapa saya harus jelasin ke kalian di awal? Pasti kalian bakalan dapat kasus-kasus begini. Dengan spesifikasi kalian pasti udah bisa memperkirakan di awal ya kan. Sekarang saya akan ngerjain untuk membuang ini, dan saya usahain panelnya bisa masuk di frame yang sisa tinggal dikit ini ya. Ini udah terpasang ya, panelnya udah ada di frame, udah kalian bebasin ini buat cover-nya, ini udah dibebasin. Yang tadinya ada di sini 2 cover diganti dengan 1 cover ada di tengah. Udah, kalau kayak gini udah kalian tinggal pasang-pasang lagi semua komponennya, terus masuk ke pengaturan gambar lagi. Dan ini kalau udah terpasang ke mesinnya ya, ini panel barunya dipakai ke LPDS, langsung tancap ke sini aja. Kita tinggal nyalain TV-nya. Loh, kok dinyalain hasilnya begini? Ya, penggantian layar kalian misalnya nih, misalnya sudah selesai diganti kok tampilannya jadi begini ya. Nah, itu pentingnya kalian pelajari step 2 yang kemarin saya bikin. Jadi kalian tinggal masuk ke setting ya, terus masuk ke service mode yang kemarin saya bikin. Di situ kita tinggal masuk ke menu panel setting, terus rubah yang di sininya, jeda sama VESA-nya tuh kan, terus sama mirror, udah selesai tuh. Jadi penggantian panel kalian udah sukses kalau udah begini. Kalian pertama ngurusin tentang seri yang bakalan cocok ke TV-nya. Tahap 2 kalian ngurusin tentang service mode yang memudahkan nanti setelah pengerjaan. Terus yang ketiga kalian ngurusi fisiknya, yaitu ada lubang cover, ada penyesuaian terhadap lebarnya, penyesuaian terhadap panjangnya. Kalau ketiga hal itu kalian udah selesai, kalian udah bisa ganti panel baru kayak gini ya. Jadi udah lengkap semua videonya, step 1, step 2, step 3. Kalian tinggal tiru aja cara yang saya jelasin kemarin dan sekarang ini. Untuk link video saya sematin di deskripsi juga ya, biar kalian bisa nonton untuk step-step yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.